Bali, permata tropis Indonesia yang memikat hati dan jiwa. Pulau dengan keindahan alam yang menakjubkan, pantai-pantai berpasir putih menyambut ombak yang sempurna untuk berselancar, dan sawah-sawah terasering yang memancarkan kedamaian. Bali tidak hanya memiliki pemandangan alam yang memukau, Bali memiliki kekayaan budaya yang kaya, upacara keagamaan yang memukau, tarian yang memikat, dan seni patung yang mempesona. Tidak lupa kuliner khas Bali yang lezat. Bali perpaduan sempurna antara keindahan alam, budaya yang mempesona, dan ketenangan yang abadi. Kebun Raya Eka Karya Bali di antaranya. Selamat datang di Bali, Pulau Surga Petualangan Indonesia yang indah. Dan pada episode Pelesiran Sains kali ini, kawan pelesir akan saya ajak dalam perjalanan yang luar biasa. Dan kali ini saya Dede Firdaus akan mengajak kawan pelesir kita berpetualang di Bali. Kawan pelesir, salah satu yang bisa kita manfaatkan ketika datang ke Kebun Raya Eka Karya Bali adalah dengan menyewa kendaraan sepeda listrik. Jadi dengan menyewa ini, kawan pelesir bisa berkeliling di Kebun Raya Eka Karya Bali. Kebun Raya Eka Karya Bali adalah salah satu kebun raya terbesar di Indonesia yang memiliki luas 157,5 hektar. Rumah bagi pohon-pohon raksasa dan pohon-pohon tua yang megah. Beberapa di antaranya sudah berusia ratusan tahun. Tempat yang sempurna untuk bersantai dan berjalan-jalan di tengah alam yang sejuk. Selain keindahannya, kebun raya ini juga mencerminkan budaya Bali yang kaya. Di sini kita akan menemukan pura-pura suci dan tempat-tempat suci yang menambah daya tarik dari kebun raya ini. Kawan pelesir, sekarang saya sudah berada di Kebun Raya Eka Karya Bali. Di sini kawan pelesir akan memahami lebih dalam tentang alam tropis Bali dan peran pentingnya terhadap penyeimbang ekosistem dengan mengeksplorasi beragam spesies tumbuhan langka dan belajar keanekaragaman hayati serta melihat bagaimana upaya pelestarian alam dapat berkontribusi pada masa depan. Kawan pelesir, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Siti dari Kebun Raya Eka Karya Bali. Halo Bu Siti. Halo Mas Dede. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik Mas Dede. Bagaimana perjalanannya? Perjalanan luar biasa menyenangkan ya. Karena di sini selain panas ternyata juga udaranya sejuk dingin ya Bu Siti ya. Betul sekali Mas Dede, tepat sekali. Makanya betah di sini ya. Betul. Iya, ini salah satu keunikan geografis dari Kebun Raya Bedugul ya, cuacanya yang sejuk sehingga banyak pengunjung yang datang dari tempat-tempat yang panas biasanya datang ke sini. Datang ke sini ya. Betul, untuk menikmati suasana sejuk. Ya Bu Siti, ini kan kita nih kawan pelesir juga penasaran gitu kan, sejarah atau awal mula dari Kebun Raya Eka Karya Bali ini seperti apa sih? Oke, jadi begini Mas Dede, awal berdirinya Kebun Raya Eka Karya Bali ini ada diinisiasi oleh dua orang pejabat pusat, yaitu Profesor Insinyur Kusnoto Setiodiwiryo. Saat itu beliau berprofesi sebagai Direktur Lembaga Pusat Penelitian Alam.
dan bersamaan juga beliau merangkap sebagai Kepala Kebun Raya Indonesia bersama dengan Imade Taman. Nah, Pak Imade Taman ini beliau adalah Kepala Lembaga Penyelidikan Alam. Pada saat itu Tahun berapa itu, Bu? itu diinisiasi sekitar tahun 1955. Oke. Nah, pada saat itu mereka memiliki gagasan bagaimana jika seandainya kita memiliki sebuah kebun raya yang berlokasi di luar Pulau Jawa dan berada di Pulau Bali. Awalnya kebun raya ini adalah tempat hutan reboisasi, Mas Dede. Iya. Nah, lokasi yang dipilihkannya itu di daerah ini tepat berada di bagian timur Bukit Tapak. Jadi di belakang kita ini ada Bukit Tapak dengan ketinggian sekitar 1250 sampai 1450 meter di atas permukaan laut. Dan kebun raya ini sendiri kemudian diresmikan pada tanggal 15 Juli 1959 oleh Profesor Insinyur Kusnoto Setiodiwiryo. Oke, sampai Tetapi, sekarang sampai ya, sekarang. Bu, ya. Tapi yang masih unik ini, Mas Dede, namanya. Nama Eka Karya sendiri itu Iya, itu juga menjadi ternyata penasaran nih. benar, Kenapa namanya Eka Karya Eka ya. Karya? Betul. Ternyata yang mengusulkan nama Eka Karya sendiri itu adalah Pak Imade Taman. Oke, Beliau yang berinisiasi. Kenapa kalau diberi nama Eka Karya? Karena ternyata artinya Eka itu kan satu ya, Mas. Iya. Kemudian karya itu adalah hasil kerja besar atau kerja agung gitu. Dan kemudian kalau digabungkan Eka Karya itu sendiri adalah hasil kesepakatan bersama dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk bisa menghasilkan suatu karya besar, yaitu berupa Kebun Raya Bali ini. Jadi betul. Kebun Raya Eka Karya gitu Eka ya, Karya Bu, ya. Bali, betul. Ya, ini kan kalau kita lihat di sini koleksinya banyak nih, Bu, ya. Betul. Seperti apa sih, Bu, peranannya dalam penyeimbang ekosistem? Kebun raya ini adalah benteng terakhir pertahanan biodiversitas kita ya. Karena seperti yang kita ketahui, masyarakat kita dihadapkan dengan perubahan iklim, kemudian juga terkait dengan deforestasi, kemudian perubahan lahan yang semakin cepat. Jadi Indonesia sendiri mengalami perubahan lahan yang sangat tinggi gitu ya. Banyak hutan-hutan yang dulu kita temui pada saat kita masih kecil, sekarang sudah tidak kita temukan lagi gitu. Dan satu-satunya tempat yang bisa dipakai untuk menyelamatkan begitu banyak tanaman-tanaman yang belum kita ketahui manfaatnya ya, potensinya ya, adalah di kebun raya itu. Nah, kebun raya ini pun diharapkan ke depannya nanti selain bisa mengkoleksi menjadi tempat hidup ya bagi banyak habitat tanaman yang asli Indonesia, juga nanti akan dijadikan sebagai tempat penelitian karena banyak sekali tanaman-tanaman yang ternyata belum kita ketahui manfaatnya, Mas Dede. Siapa tahu kita tanaman-tanaman tersebut ternyata memiliki potensi-potensi khusus yang harus digali oleh peneliti-peneliti supaya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah perannya ya, perannya dari Kebun Raya ini penyeimbang ekosistem ya, Bu Siti. Betul. Berarti banyak yang bisa kita kunjungi di sini, Bu? Banyak sekali, Mas Dede. Silakan. Kalau waktunya Mas Dede banyak, saya ajak dari muter-muter ya. Kita bisa eksplor lebih banyak tentang Kebun Raya. Oke, Mas Dede, mari saya ajak berkeliling Kebun Raya. Tapi kita jalan-jalan nih, Bu. Iya, betul, Mas Dede. Tapi sebelumnya saya mau mengasih sedikit cenderamata buat Mas Dede, sebuah udang nih. Terima kasih, Bu Siti. Ini bisa langsung saya pakai kalau gitu ya? Iya, siap, Mas Dede. Nah, tambah ganteng jadinya Mas Dede sudah pakai udangnya nih. Ya, mari. Kebun Raya Eka Karya Bali adalah tempat yang menakjubkan untuk menjelajahi flora Bali dan tumbuhan dari seluruh dunia. Dari koleksi anggrek yang indah dan unik hingga tanaman langka yang terancam punah. Generasi muda tidak banyak yang memiliki pengetahuan cukup tentang tanaman obat dan warisan budaya adat yang kaya ini. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kehilangan pengetahuan dan identitas budaya yang berharga. Ya, Bu Siti, ini kan nanti rencananya kita akan mengunjungi taman-taman tematik nih, Bu. Betul. Ya. Nah, kalau di Kebun Raya Eka Karya Bali ini ada apa saja taman-taman tematik yang bisa kita ketahui?
Wah, banyak Mas Dede ya. Di Kebun Raya Bali sendiri itu sebenarnya ada taman-taman tematik yang kita tata berdasarkan tema-tema khusus Mas Dede. Ada yang ditata berdasarkan familinya ya. Jadi ada seperti Taman Anggrek, ada Taman Begonia, kemudian Rhododendron, kemudian ada Taman Arase, ada Taman Mawar. Tapi selain itu kita juga punya taman yang ditata berdasarkan habitatnya Mas Dede. Seperti tanaman kaktus tadi ya, taman kaktus, kemudian ada taman akuatik. Dan ada juga yang kita tata berdasarkan pemanfaatannya Mas Dede, seperti Taman Usade. Jadi Taman Usade itu memang mengumpulkan tanaman-tanaman yang digunakan untuk kepentingan obat. Sedangkan selain itu kita juga punya Taman Pancayatnya. Taman Pancayatnya itu yang digunakan oleh masyarakat Hindu untuk keperluan upacara adat agama Hindunya. Oh ya, itu ada Pak Tirta nih kebetulan di sini nih. Pak Tirta, bagaimana kabarnya Pak Tirta? Halo Pak Tirta. Ini Pak Tirta nanti mungkin beliau yang akan lebih banyak menjelaskan Mas Dede terkait tentang Taman Pancayatnya. Sebelumnya saya minta izin dulu Mas Dede sama Pak Tirta karena saya ada keperluan, jadi saya tidak bisa menemani lebih lanjut. Monggo dipersilakan. Terima kasih ya, Bu Siti. Sama-sama. Tumbuhan berperan penting sebagai habitat bagi beragam organisme lain dalam ekosistem. Mereka menyediakan tempat tinggal dan perlindungan bagi berbagai hewan, serangga, dan mikroorganisme. Pepohonan besar dan semak-semak memberikan tempat tinggal untuk berbagai jenis burung, mamalia, serta berfungsi sebagai tempat bertengger bagi serangga dan juga burung. Akar tumbuhan dan struktur tanah yang dihasilkan menjadi lingkungan yang ramah bagi mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam penguraian materi organik. Tahukah kawan pelesir, Bali tengah mengalami kelangkaan tumbuhan yang digunakan untuk upacara adat. Dan ini telah menjadi masalah serius. Apakah di Kebun Raya Eka Karya Bali ini terdapat tumbuhan yang memang digunakan untuk upacara adat? Kita cari tahu. Pak Tirta, ya gimana nih Pak Tirta? Tadi kan memang katanya Bali ini tengah mengalami krisis untuk tumbuhan yang digunakan untuk upacara adat ya Pak? Ya, benar-benar. Bagaimana itu Pak? Memang beberapa tanaman sudah mengalami krisis atau kelangkaan itu. Cuma saya sebelum apa itu yang langka, beberapa tanaman yang langka untuk diperoleh itu saya jelaskan dulu. Sini kan menampung atau menanam beberapa jenis tanaman yang digunakan untuk upacara dibagi menjadi 5 kelompok. Ya. Itu sesuai dengan rasa bakti kepada ide Sang Yang Widi atau Tuhan. Yang pertama yang 5 kelompok itu disebut di Bali disebut Pancayatnya. Panca berarti 5, yatnya itu persembahan. Jadi 5 persembahan yang dipercayai di Bali. Yang pertama persembahan kepada ide Sang Yang Widiwasa yang disebut Dewa Yatnya. Yang kedua disebut Pitra Yatnya, persembahan kepada roh-roh yang sudah ini. Ketiga Resi Yatnya, persembahkan kepada yang memberi ilmu pengetahuan. Yang keempat manusia Yatnya, yaitu persembahkan kepada sesama kita. Kita harus sama-sama harmonis sama kita. Dan yang terakhir adalah Buddha Yatnya, yaitu persembahan kita terhadap makhluk lingkungan, para Buddha atau lingkungan alam sekitarnya kita. Kita harus hormati, walaupun dia tidak bisa ngomong, kita harus hormati. Seperti tanaman dan lingkungan, gunung-gunung itu lingkungan namanya, makanya kita harus hormati itu. Itu yang apa istilahnya konsep umat Hindu di Bali, yaitu yang dibilang atau disebut Pancayatnya. Ya, makanya disebut Pancayatnya. Pancayatnya. Ya, ini berarti kita juga sedang berada di Taman Pancayatnya ya Pak? Benar. Ini dah Taman Pancayatnya, ini sudah dibangun lumayan nih. Dengan gedung ada, sudah itu areal sekitar ini juga tanamannya semua ini tanaman yang digunakan. Cuma beberapa yang digunakan ini ada beberapa sudah sulit mengalami kelangkaan. Dan contohnya seperti Podocarpus itu yang dibilang cemara, kalau bahasa Balinya sering disebut cemara gunung. Itu sudah sulit juga, makanya seringlah dari kebun raya dicari. Yang kedua Medinilla atau dibilang parijata, itu juga sudah mengalami apa istilahnya kesulitan masyarakat mencari, makanya sering mencari ke sini. Yang ketiga itu jenggot resi. Jenggot resi mungkin tidak banyak yang tahu tuh, bahasa Latinnya Usnea barbata. Itu juga kami cari di sini. Itu 3 jenis itu sering kami cari di sini tuh. Ada lagi apa teblon juga, teblon atau Dodonia piscosa nama Latinnya. Itu juga
kami juga cari sini. Nah, sebagian besar sih yang lainnya sudah ada di sini, makanya masyarakat bagi yang kurang-kurang itu kebun raya lah tempatnya untuk mencari tanaman. Bahwa masyarakat, terutama masyarakat yang dari perkotaan, dia kesulitan dalam mencari tanaman itu, makanya dicarilah ke sini kebun raya sini gitu ya, mungkin di begitu. taman liatnya Ya, ini ya. taman pacara ini. Tapi kan sebenarnya tanaman itu ditanam oleh warga juga di pekarangan rumah kan, Pak? Beberapa memang ditanam, melakukan itu. beberapa dilakukan, Iya. tapi ada beberapa yang sulit juga ditanam. Itu karena terutama jenis tanaman yang habitatnya dataran tinggi seperti sini, ditanam di dataran rendah juga tidak memungkinkan. Itu. Tapi beberapa sudah kami coba juga, contohnya di daerah Singaraja kami coba nanam Podocarpus, sudah kami coba, sudah berhasil. Makanya itulah salah satu usaha kami juga, kerjasama kami dengan masyarakat. Tumbuhan membantu menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung kehidupan di planet ini, dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia. Perlindungan, pelestarian tumbuhan, dan ekosistem mereka adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan alam dan menjaga lingkungan yang sehat. Kebun Raya Eka Karya Bali adalah tempat yang luar biasa untuk menghabiskan waktu dengan seni, alam, dan budaya Bali yang kaya. Terima kasih kawan pelesir sudah menjelajahi Kebun Raya Eka Karya Bali dan memahami peran penting kebun raya sebagai penyeimbang ekosistem. Nah, di episode berikutnya saya akan ajak kawan pelesir untuk mengeksplorasi tumbuhan dan mengenali mereka lebih baik. Kira-kira gimana ya cara mengenali mereka lebih baik? Kita tunggu di episode berikutnya di Pelesiran Science.